itu dapat ditaksir sendiri. Kalau yang normal perempuan mens itu ialah 6 hari. Kalau sudah lebih dari yang 6 hari, mulai sembahyang walaupun masih berhaid. Sebab pada waktu itu namanya itu bukan haid lagi, melainkan istihadah. Arti istihadah semacam penyakit. Jadi karena penyakit itu sebagaimana juga penyakit yang lain-lain tidak meninggalkan sembahyang, sehingga orang tertidur saja terus masih wajib sembahyang cara tidur. Jadi anak Anda sendiri karena menstruasinya tidak teratur itu ingat saja kadang-kadang hampir 1 bulan. Ya kalau sekiranya tidak haid tentu wajib sembahyang. Kalau datang waktu haid batasnya 6 hari. Lebih dari itu sembahyang kembali. Caranya tentu mudah saja diketahui. Maaf, diambil kapas. Celana kecil yang pakai kapas itu nanti insya Allah bersih, tidak akan tersinggung. Jadi kewajiban sembahyang tidak terhalang dengan adanya istihadah, yaitu darah penyakit namanya. Jadi jangan anak Anda tinggalkan sembahyang. Anak Anda mengatakan dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Nah, jangan, sembahyang mesti terus lebih daripada waktu yang 6 hari itu. Ya, itulah tadi jawaban dari Buya untuk Saudara Walijudin di Jalan Budi Kemuliaan nomor 13 /47 Jakarta Pusat. Sekarang Buya surat yang kedua dari Nyonya Setiawati, Jalan Setiabudi RT 005 RW 2 Jakarta Selatan. Iya. Begini Buya, yang pertama, bagaimana hukumnya tentang surah-surah yang kami hafal dalam huruf Latin? Iya. Apakah bacaan-bacaan dalam Al-Quran akan bisa dengan tepat dituliskan dalam huruf Latin? Dan cara membaca surah-surah tersebut kurang afdal atau kurang tepat? Apakah sholat kami selama ini sah atau tidak, Buya? Nah, di sini ada 2 hal. Sebenarnya menulis huruf Latin itu mempunyai, boleh juga, tapi mempunyai syarat. Yaitu sebab huruf Latin berbeda dengan huruf Arab. Kita misalkan saja sad, huruf sad dalam huruf Arab. Itu biasa ditulis orang SH, sad, sadiqin. Orang yang tidak belajar bagaimana cara membaca itu nanti dia baca ishadikin katanya. Ada saya dengar orang pidato di muka orang banyak. Saudara-saudara, hadlirin dan hadlirat. Karena dia tidak belajar, disangkanya DL itu hadlir. Nahdlatul Ulama katanya begitu misalnya. Nah, itu salah. Jadi bisa juga membaca huruf Latin, tapi wajib belajar betul-betul makhraj huruf itu. Cari guru, wajib. Wajib artinya anak Anda sendiri Setiawati sudah tahu itu, tidak boleh diabaikan itu. Jadi misalnya di Jalan Setiabudi itu tentu ada guru-guru anak-anak yang fasih. Belajarlah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam huruf Latin tidak tepat. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Tidak kena. Sirat hal katanya. Sirat hal. Jadi nanti yang tertulis saja dengan huruf Latin itu bisa berdosa kita nanti kalau tidak belajar itu. Karena salah saja huruf sedikit sudah salah makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia tertulis cerek. Cerek itu kan dapat air. Ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Padang nanti C-nya itu itu ditulis dengan I. Lain dia. Ya, lain dia. Jadi celah, betul atau tidak? Iya. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, hendaklah Anda mencari lagi guru. Untung-untung dengan berguru tadi dapat membaca yang asli huruf Arabnya. Nah, jadi kita hidup ini di dunia tidak boleh berhenti-henti berguru. Saya sendiri yang 70 tahun umur sekarang masih berguru saja, tidak berhenti-henti. Iya, Bu ya. Iya.
Masih pertanyaan Nyonya Setiawati, Bu ya. Iya. Yang kedua, apakah setiap kami mengerjakan sholat harus hafal arti atau makna dari surah-surah yang kami baca, Bu ya? Dan bagaimana seandainya kami tidak tahu artinya? Mohon penjelasan. Tujuan kita tentu hendaknya kita mengerti apa yang kita baca itu. Kita masih hidup toh. Tidak boleh berhenti belajar. Apatah lagi sekarang Quran yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia. Sudah ada. Al-Fatihah dan lain-lain itu ada sekarang. Dibaca orang, disiar orang di mana-mana. Jadi, kalau sekiranya belum tahu ya apa boleh buat. Kita baca juga meskipun tidak tahu artinya. Tapi tidak boleh dicukupkan begitu saja. Habis sembahyang nanti cari Quran. Baca lagi. Sampai mengerti. Selama hidup kita tidak bercerai dari mempelajari itu. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Nyonya Setiawati. Setelah membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama sampai dengan keempat, bolehkah membaca hanya satu surah saja berturut-turut tanpa ganti-ganti? Mohon penjelasan dari Buya. Sama juga dengan jawaban Buya yang tadi. Kalau sekiranya baru dapatnya cuma satu surat saja, ya itulah dibaca. Tapi jangan dicukupkan begitu saja. Misalnya hari ini Qul huwallahu ahad. Besok belajar lagi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu cuma 3 ayat, pendek kan. Sudah dapat belajar lagi. Nanti dibawa sembahyang. InsyaAllah dalam misalnya 6 bulan anak anda sudah bisa membaca agak 10-20 ayat nanti. Nanti ditambah lama-lama anak anda Setiawati pandai mengaji Quran nanti. Jadi jangan dicukupkan begitu saja. Belajar terus. Train. Ya enggak? Iya, betul. Itulah jawaban untuk Nyonya Setiawati di Jalan Setiabudi RT 5 RW 2 Jakarta Selatan. Nama Setiawati tinggal Setiabudi. Jadi orangnya setia juga. Setia juga dan berbudi juga insyaallah. Insyaallah ya. Sekarang surat yang ketiga dari saudara Ahmad Saidi R. Di Pasiraman, Aji Barang, Purwokerto. Oh, agak jauh nih. Ya, Jawa Tengah ini ya. Pertanyaannya begini, Buya. Ada 2 orang, A dan B, yang bertetangga. Benar. Masing-masing mempunyai anak kecil yang sedang disusui. Sedangkan anak A wanita, anak B putra. Antara A dan B sering bepergian. Barangkali ini ibunya ya. Iya. Dan anak itu ditinggal di rumah. Karena anak itu lama ditinggal, lalu menangis ingin menetek. Karena rasa kasihan dari ibu yang dititipi anak itu, lalu anak itu disusui oleh ibu yang dititipi anak itu. Iya. Apakah kedua anak itu langsung menjadi saudara satu susuan? Bolehkah atau tidak kedua anak itu menikah nantinya? Mohon penjelasan. Ya, insyaallah saya jelaskan di sini. Itulah yang bernama saudara sepersesuan. Dia sudah menjadi muhrim. Dia tidak boleh lagi kawin. Anak wanita A, wanita A dan anak wanita B, putra kan begitu katanya, laki-laki dan perempuan. Itu di dalam Al-Quran. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara kamu dari sepersusuan katanya. Ibunya sudah jadi ibu, tidak boleh lagi dikawininya. Jadi konsekuensinya kalau berwudu itu tidak batal wudunya bersentuh. Sudah muhrim namanya, sudah mahram itu. Jadi apatah lagi sebagaimana pertanyaan anak ini ada khilaf ya. Kata setengah ulama kalau cuma sekali saja tidak apa. Tapi ini saya lihat pertanyaannya kan sering bepergian. Jadi sering disusukan. Kalau yang satu bepergian, ibunya tinggal, anak yang si putra dibawa kepada ibu si putri. Nanti kalau yang ibu si putri yang ke pasar, anak si putri dibawa kepada ibu si putra. Sudah begitu saja. Orang itu sudah jadi saudara itu.
sudah saudara dalam persesuaian namanya.